Sobat CIC, jumpa lagi di CIC Podcast, Chill, Inspiring, and Comprehensive Podcast hanya di CIC Podcast. Perkenalkan, saya Fia Dwi Kartika. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang informasi CIC, di mana kita telah menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial yang akan memberikan informasi seputar Universitas Catur Insan Cendekia. Sobat di CIC yang sedang menonton podcast ini, ada yang tahu belum sih apa itu CIC Hub dan ada apa saja ya di CIC Hub ini? Oke, baik, kita setelah kedatangan tamu dengan Bapak Rifki Fakrudin M.Com selaku Kepala CIC Hub dan dosen dari Prodi Sistem Informasi. Selamat datang Pak Rifki. Terima kasih Miss Fia. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar saya baik Miss Fia. Miss Fia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Oke, Pak Rifki boleh diceritakan sedikit nggak sih kesibukan Bapak akhir ini apa ya? Waduh. Pertanyaan kesibukan. Sangat aktif sekali gitu. Mungkin boleh diceritakan ke kita gitu kesibukan Pak Rifki sebagai kepala CIC Hub ini. Oke. Kalau ditanyain kesibukan ya alhamdulillah sekarang lumayan sibuk ya karena selain tadi kan disebutin juga saya jadi dosen di sistem informasi. Jadi saya punya kesibukan mengajar ya. Kemudian ya kalau dosen pasti menjalankan tridharma dan sekarang alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk menjadi kepala lab ya. Jadi kesibukannya saat ini lumayan, yaitu salah satunya adalah mengelola lab yang ada di CIC Hub seperti itu. Baik. Ya, sobat CIC, di awal-awal saya udah spill sedikit ya. Sebenarnya kita di episode ini akan membahas tentang CIC Hub. Pak Rifki boleh diceritakan nggak ke kami apa sih CIC Hub itu sendiri, Pak? Oke, terima kasih Miss Fiar ya. Sebelumnya saya ucapin terima kasih dulu karena saya diundang di podcast ini ya. Dan alhamdulillah saya tadi sebelum melakukan tag video ini ngecek dulu YouTube-nya Universitas CIC. Wah, ternyata hari ini sudah mencapai 1000 subscriber berkat podcast CIC ini. Oke, selamat ya untuk CIC Podcast. Oke, terima kasih Pak Rifki. Iya. Nah, kalau untuk CIC Hub sendiri itu sebuah inkubator bisnis untuk siapa? Untuk mahasiswa dan dosen. Jadi tujuannya adalah untuk memfasilitasi kegiatan mahasiswa dan dosen. Termasuk siapa? Termasuk UMKM juga. Karena kami di CIC juga ingin membantu masyarakat sekitar yang ada di wilayah Cirebon ini. Nah, jadi adanya CIC Hub itu tujuannya adalah untuk memfasilitasi mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Untuk apa? Untuk bisa meningkatkan kualitas, meningkatkan penelitian dosen, dan kerjasama dengan mahasiswa seperti itu. Oke, wow, keren sekali ya Pak CIC Hub ini. Mungkin Pak Rifki boleh dijelaskan lagi ada apa aja ya Pak di CIC Hub ini? Karena kita sobat di CIC belum tahu nih CIC Hub itu. Oke, pertama saya kasih tahu dulu ya. Lokasi CIC Hub tuh ada di CIC ya. Itu lokasinya ada di Perpus. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ke CIC Hub tuh lewat tangga yang di dekat Tamji. Kemudian di atas itu nanti masuk ke Perpus, di dalamnya ada CIC Hub. Ya, itu sebagai inkubator center. Nah, di dalamnya itu nanti ada hall CIC Hub, itu ada ruang pertemuan yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa nantinya. Kemudian di dalamnya juga ada beberapa lab ya. Ada lab kewirausahaan, ada lab halal center, ada lab digital marketing, ada lab programming kerjasama dengan Codeverse, kemudian ada lab bisnis properti yang bekerja sama dengan Century 21 ya. Kemudian ada lab perpajakan. Kemudian terakhir ada lab ekspor impor juga, seperti itu. Oke, jadi memang berbagai macam varian ya Pak lab yang ada di CIC Hub ini. Oke, tadi Bapak menyebutkan ada lab kewirausahaan. Mungkin boleh di-spill sedikit ke kita kegiatannya apa aja sih Pak di lab kewirausahaan ini sendiri? Oke, di lab kewirausahaan kegiatannya lumayan banyak ya, karena di setiap hari ya kita ada satu wadah dari implementasi lab kewirausahaan itu adalah Student Business Corner. Jadi ya Student Business Corner itu sebagai laboratorium dari lab kewirausahaan. Ya, di Student Business Corner itu adalah fasilitas untuk mahasiswa untuk menjual produk-produk yang sudah mahasiswa buat.
Gitu. Jadi kalau selama ini kan misalkan mungkin ya mahasiswa udah bikin produk ya dari mata kuliah atau dari tugas-tugas, tapi bingung mau jualnya kemana. Nah sekarang kita beri wadah, yaitu ada Student Business Corner. Jadi mahasiswa bisa menjual produk-produk mahasiswa di dalam Student Business Corner. Kemudian ada juga Tokopedia, kita juga memasarkan produk-produk dari mahasiswa maupun UMKM ke dalam Tokopedia, namanya CIC Hub Store, gitu Miss. Kemudian untuk mingguannya ya, untuk weekly-nya itu kita membuka klinik di Laboratorium Kewirausahaan itu. Kita buka klinik untuk UMKM yang mau konsultasi bisnis, ya entah itu pendampingan tentang pajak, entah itu pendampingan tentang marketing dan lain-lainnya. Kita membuka dari lab kewirausahaan itu sendiri. Kegiatannya memang banyak sekali ya Pak. Iya, alhamdulillah. Iya, tadi ada 7 lab ya kalau Iya. di situ. Lalu berikutnya ada lab halal juga. Mungkin bisa dijelaskan sedikit aja Pak, apa sih lab halal itu? Kalau lab halal itu fungsinya adalah untuk membantu ya, untuk membantu. Selama ini sih banyak UMKM yang datang ke kita, alhamdulillah UMKM-nya pun merasa terbantu dengan adanya CIC Hub ya. Karena mungkin selama ini UMKM kalau mau buat NIB, mau buat sertifikat halal itu susah dan berbayar. Nah, di kita di CIC Hub itu sama sekali tidak memungut biaya untuk itu. Jadi free untuk UMKM maupun untuk mahasiswa. Misalkan ada mahasiswanya Miss Fiar punya usaha jualan, ingin dihalalkan produknya, bisa ke Lab Halal Center. Ataupun belum punya NIB, bisa diajukan ke Halal Center seperti itu, dan itu free seperti itu Miss. Lalu berikutnya itu tadi Bapak menyebutkan ada lab property. Nah, itu apa itu Pak, lab property? Lab property itu kita kerjasama dengan Century 21 ya. Betul, yang ada di sebelah ya. Jadi kita emang masih satu grup. Kita berkolaborasi dengan Century 21. Di situ kita kerjasama tentang agent untuk propertinya, Miss. Jadi mahasiswa bisa magang di situ di Century 21, sehingga nanti mahasiswa bisa belajar nih apa sih properti itu seperti apa, gimana sih caranya menjual properti, dan termasuk dari situ juga mahasiswa sebenarnya bisa mendapatkan untung dari lab property dari Century 21, karena tentunya kalau misalkan mahasiswa sampai bisa menjual produk dari Century 21 akan ada villa gitu ya. Jadi nggak semerta-merta hanya cuman belajar, tapi implementasi juga untuk mendapatkan lebih seperti itu. Jadi mahasiswa pun belajarnya nggak cuma hanya di kelas doang, betul, seperti itu. Mempraktikannya ke lapangan. Oke, baik. Lalu berikutnya ada lab programming ya Pak di CIC Hub ini. Apa itu Pak? Kalau lab programming itu di dalamnya kita kerjasama dengan Codeverse. Jadi Codeverse pun sama ya, itu adalah holding group dari CIC ya. Jadi di situ kita menawarkan beberapa course ya atau pelatihan untuk mahasiswa maupun dari luar mahasiswa. Jadi yang di luar mahasiswa misalkan anak SMA atau masyarakat pengen belajar programming tuh apa sih, coding tuh apa sih, nah itu bisa belajar ke lab programming. Nah itu nanti setiap Sabtu dibuka Miss untuk lab programming. Nah itu pun nanti yang belajar di situ bisa sampai dapat sertifikat juga gitu. Jadi pelatihannya gratis. Pelatihannya gratis juga. Pokoknya kita semua semaksimal mungkin tidak ada biaya seperti itu. Oke, keren banget ya. Lalu berikutnya ada lab multimedia ya Pak, dan digital marketing itu gimana? Oke. Wah, ini lab multimedia dan digital marketing tuh favoritnya ibu-ibu UMKM nih. Oh gitu. Karena hampir setiap minggu tuh ibu-ibu UMKM ataupun mahasiswa UCIC banyak yang datang ke lab multimedia dan digital marketing. Iya betul, karena di situ kita bisa melayani untuk foto produk, untuk pembuatan video, untuk marketing secara digital seperti apa, termasuk pembuatan company profile juga itu bisa dilakukan di lab multimedia dan digital marketing. Jadi kayak kemarin ada satu UMKM ya, butuh beliau mendapatkan dana gitu ya, tapi tidak bisa membuat company profile. Akhirnya dibantulah oleh tim digital marketing tadi ya.
dan akhirnya terlaksana, pendanaannya berhasil, dan alhamdulillah kita bisa membantu, dan itu sama free juga. Iya, tidak dipungut Iya, biaya. berarti sangat bermanfaat sekali ya Pak untuk Betul. mahasiswa, untuk masyarakat yang mempunyai UMKM dan para ibu-ibu tentunya. Betul, ibu-ibu itu favorit banget. Oke. Ya karena sekarang banyak banget ibu-ibu yang mulai usaha kecil-kecilan, Betul, UMKM, betul banget. dan mereka nggak tahu how to do that gitu Iya. ya Pak. Oke, lalu berikutnya ada lab pajak dan galeri Investasi, iya betul. Iya. Di lab perpajakan ini saat ini sudah berjalan ya, ada beberapa kali seminar, Iya. kemudian ada juga kita kemarin pendampingan ke salah satu UMKM itu untuk membuat tentang cash flow ya, Oke. cash flow juga, terus ada beberapa ada beberapa UMKM juga itu belum punya NPWP, jadi kita bantu untuk mendaftarkan NPWP-nya seperti itu, Miss. Tuh, Oke. kurang lebih di lab perpajakan ya. Iya, sangat bermanfaat sekali ya lab-lab yang ada di Iya, ini. betul. Lalu berikutnya itu yang terakhir ada lab ekspor dan impor ya Pak? Ya, betul. Iya, apa itu Pak? Nah, lab ekspor impor ini tujuannya adalah kita ya, ini adalah future-nya kita ya, karena kita pengennya gini, masa sih ada produk yang keren-keren, ada produk yang bagus-bagus cuman dijual di Cirebon aja atau di Indonesia aja. Kita juga pengen lah ngejual produk kita ke luar juga, ya enggak? Apalagi mungkin sekarang ekspor impor sudah sangat terbuka ya di pasar bebas ya. Mungkin salah satunya adalah tujuan kita membuat lab ekspor impor ini nanti bisa mengekspor produk-produk mahasiswa atau produk-produk UMKM ke negara-negara lain seperti itu, Miss. Oke, iya. Oke, baik Pak. Ya, apakah kegiatan ini rutin Pak yang tadi di lab-lab itu, atau mungkin apakah ada hub day gitu yang kegiatan rutin dilakukan setiap minggunya Pak? Oke, rutinitasnya kalau setiap hari ya, tadi saya udah sebutin di awal ada lab kewirausahaan ya, yaitu salah satu bagiannya adalah Student Business Corner. Itu memang tiap hari ada. Tiap hari ada. Nah itu kalau tadi lab digital marketing adalah favoritnya ibu-ibu UMKM, kalau Student Business Corner adalah favoritnya mahasiswa CIC. Saya juga sih Pak di situ. Iya, jadi di situ mahasiswa tadi udah saya sebutin, mereka bisa menjual produk-produk yang sudah mereka hasilkan. Ya, jadi mereka bisa mendapat keuntungan dari situ untuk hasil penjualan produk-produk mereka. Ya, termasuk hima-hima pun bisa menjual produknya di dalam situ. Gitu. Jadi nggak secara individu, tapi bisa juga secara kelompok. Itu untuk daily activity-nya. Kemudian untuk weekly-nya itu kita ada tadi. Kita membuka klinik ya, istilahnya klinik, karena kita membukanya mingguan itu di hari Jumat dan di hari Sabtu itu kita membuka semua lab yang ada di CIC untuk siapapun yang ingin konsultasi ya, mau dari mahasiswa, dosen ataupun dari UMKM atau masyarakat yang ada di Cirebon, seperti itu. Jadi kita alhamdulillah sekarang udah banyak banget UMKM juga yang datang ke kita gitu untuk dibantu, entah itu NIB, hal sertifikatnya atau produk-produknya, itu udah banyak banget. Oke, jadi memang sangat bermanfaat sekali ya Pak. Ya, alhamdulillah. Oke, nah tadi Bapak bilang itu ada Student Business Corner atau Ya. kita biasa bilang SBC. SBC. Oke, itu sama nggak sih Pak kayak kantin kampus gitu? Iya, konsepnya adalah kantin kampus. Ya, konsepnya adalah kantin kampus. Tapi di sini kami menginginkan adalah mahasiswa. Ya, jadi karena inkubator adalah menuntut untuk mahasiswa menumbuhkan kreativitasnya, menumbuhkan inovasinya. Akhirnya Student Business Corner ini diutamakan adalah untuk mahasiswa menjual produk-produk hasil mereka gitu. Ya, otomatis sudah melalui proses kreativitas dan inovasi seperti itu. Jadi memang tujuannya itu untuk membuat mahasiswa lebih aktif ya Pak, Betul. untuk memulai wirausaha. Betul. Nah. Oke, baik. Selain SBC Student Business Corner, ada marketplace nggak sih Pak di bawah CIC Hub ini? Nah, tadi saya udah sebutin ya, kita punya marketplace namanya CIC Hub Store. Itu tersedia di Tokopedia maupun
di Shopee. Nah, ini ada beberapa produk ya. Salah satunya ada tumbler ya. Ini teman-teman nanti bisa pesen di CIC Hub Store ya. Itu tinggal cari aja di Tokopedia atau di Shopee CIC Hub Store. Itu banyak banget merchandise yang udah kita buat. Termasuk apa? Termasuk adalah produk-produk dari mahasiswa dan produk-produk dari UMKM yang sudah bekerja sama dengan kita. Jadi UMKM yang sudah selesai kita bantu, contoh UMKM-nya membutuhkan untuk packaging, ya. Kemudian produknya udah jadi. Nah, setelah produknya jadi, packagingnya jadi, itu akan kita pasarkan juga di CIC Hub Store, seperti itu. Baik. Nanti linknya muncul kok di bawah pasti. Biar sama CIC lebih. Iya, betul. Ya, apakah ada Pak kegiatan CIC Hub sendiri dalam waktu dekat ini, mau bikin apa gitu? Event? Wah, kalau dibilang mau bikin event apa, banyak banget ya. CIC Hub pengen bikin event apa. Cuman ya kita tunggu kejutan dari CIC Hub. Tapi saya spill sedikit ya. CIC Hub tuh pengen bikin kampus planner. Kampus planner. Iya, kampus planner ini nanti kita akan membuat pameran hasil produk-produknya mahasiswa ya. Jadi waktunya nantilah ya, kita rahasiakan dulu. Jadi ditunggu aja ya kampus planner-nya. Oke, semua di CIC nanti tunggu ya kampus planner dari CIC itu sendiri. Oke, baik Pak. Pak Rifki, boleh dijelaskan nggak sih ke kita apa motivasi Bapak untuk memperluas platform di CIC Hub ini sendiri? Motivasinya ya, tadi sih saya pengen di sini tuh kampus dan ini adalah tempatnya mahasiswa. Jadi saya pengen semua mahasiswa tuh bisa berperan aktif, bisa kreatif, bisa inovatif. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk masyarakat dan yang ada di sekelilingnya. Jadi kedepannya CIC Hub ya, kalau misalkan mahasiswanya semuanya bisa aktif, bisa berkembang, bisa berinovasi, pasti maju gitu. Jadi kita akan coba dari sekarang ya, makanya kita selalu ada pendampingan, kita selalu ada pelatihan, kita selalu ada seminar untuk mahasiswa. Tujuannya adalah untuk mahasiswa itu sendiri ke depannya, seperti itu ya. Otomatis ini didukung penuh oleh rektor kita, Miss Fia, oleh Pak Chandra Lukita, seperti itu. Oke, baik. Dan Pak, pertanyaan terakhir nih Pak ya. Tadi udah nanya terus kayaknya sampai belum diminum ya. Apa mau minum? Boleh, silakan. Pak, apa sih yang diharapkan nih dari para penonton CIC Podcast ini, khususnya episode sekarang ini dengan Pak Rifki untuk meningkatkan jiwa entrepreneur dalam CIC Hub sendiri? Kalau jiwa entrepreneur tuh saya belajar dari Bapak Rektor ya. Iya, Bapak Chandra Lukita. Entrepreneur tuh dia harus gigih, harus tangguh ya. Jadi artinya sebagai mahasiswa, kalau kemarin saya nonton podcastnya Pak Rektor tuh di episode 1 ya bilang bahwa Pak Rektor adalah seorang entrepreneur tapi seorang pendidik juga gitu ya. Jadi perjuangannya sangat berat banget ya. Jadi kalau misalkan ditanya entrepreneur seperti apa ya, harus berjuang gitu secara maksimal. Apapun bisa kita lakukan, apapun bisa kita buat selama kita mau ya. Otomatis dengan strategi gitu kalau kata Pak Rektor. Saya mengutip dari Pak Rektor. Iya betul ya, tanpa strategi kita bingung. Betul, mau ngapain? Berjuang aja nggak cukup kalau tanpa strategi, ya stuck gitu-gitu aja. Gitu. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih sekali loh Pak Rifki. Iya, sama-sama Miss Pia. Semoga semakin lancar. Amin. Event-event kedepannya makin keren. Terima kasih kepada Sobat CIC yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan CIC Podcast. Jangan ketinggalan untuk mengikuti episode selanjutnya di CIC Podcast, Chill, Inspiring, and Comprehensive Podcast hanya di CIC Podcast. Dan jangan lupa, you have to like, subscribe, and comment YouTube channel kita. Dan saya Fia Dwi Kartika, pamit undur diri. See you on the next episode. Bye-bye.